Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, Rasul amril Islam wa amudu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kami yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan, kesempatan sehingga bisa berhadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita semua tetap menjaga nikmat-nikmat Allah dengan amal-amal kebajikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Kemudian salat berangkaikan salam kita curahkan kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, para ummatul mukminin, pada anak cucu keturunan beliau, pada dzurriyyatihi, serta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada orang-orang mukmin yang senantiasa sikoh mengikuti jejak langkah mereka dengan ihsan, dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji Nidaur Rahman, di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang kita pilih yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara sumuliyah, secara totalitas sempurna. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dan jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bayyinat, keterangan-keterangan, tunjuk-petunjuk, fa'alamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara salah satu seruan Allah dari 90 ayat yang berkaitan tentang Nidaur Rahman ila auliya'i Rahman, panggilan Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, bukan sebagian-sebagian, bukan parsial-parsial, tetapi semuanya menyeluruh. Kita jalankan kewajiban, kemudian kita laksanakan sunnah-sunnah itu semampu kita. Makanya totalitas di sini tidak ada yang namanya tambahan dan juga tidak ada yang namanya pengurangan. Penambahan di dalam Islam itu berarti dia bisa merusak. Begitu juga pengurangan nilai-nilai agama, syariat Allah, itu akan menghancurkan Islam itu sendiri. Makanya Islam itu didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, kemudian tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli syirki. Kemudian kita berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan para pengikut-pengikutnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh bagi orang-orang yang beriman ketika dia Islam, mengaku dirinya Islam, muslim, tapi ada yang enggak suka dengan syariat Allah,
Ya udahlah, saya mau masuk Islam tapi nggak mau bayar zakat. Saya mau masuk Islam tapi nggak mau minum minuman keras. Nah, ini berbahaya yang begini. Karena suatu ketika ada orang Quraisy ya yang mau masuk Islam, di tengah jalan dijegat sama orang kafir Quraisy yang lain. Wah, ini si Fulan ini kayaknya mau masuk Islam ini ya. Di tengah jalan digoda ya, dibuatlah ya fitnah-fitnah ataupun ya hal-hal yang bisa mengurangi semangat dia untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ditanya mau kemana bro ya? Oh, saya mau ketemu Muhammad katanya. Ngapain? Saya mau masuk Islam. Wah, nggak habis pikir nih orang kafir Quraisynya. Jangan, nanti kalau kamu masuk Islam, nanti disuruh sholat 5 waktu. Oh, baguslah nyembah kepada Allah. Wah, nggak mempan ini. Nanti kalau kamu masuk Islam, kamu disuruh bayar sedekah atau bayar zakat. Baguslah, itu kan menolong orang-orang yang lemah. Nanti kalau kamu masuk Islam, kamu nggak diperbolehkan berbuat zina. Udahlah, untuk apa lagi berzina? Saya kan udah tua ya. Wah, kemudian kayak mana nih supaya dia nggak masuk Islam? Udahlah, kamu kalau nanti masuk Islam, nanti kamu nggak boleh minum minuman keras. Oh, kalau yang ini nggak bisa nih ya, nggak bisa aku tinggalkan. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Pulang ke rumah, di tengah jalan rupanya dia dihentakkan sama binatangnya, kemudian diinjak dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya sekilas ya gambaran bahwasanya ketika kita masuk ke dalam Islam berarti kita sudah menaikkan kontrak kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan harus kita kerjakan. Apa yang dilarang maka kita harus meninggalkannya. Itulah namanya takwa. Ya, menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan agama Islam ini tentunya menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau isme-isme buatan manusia ataupun hal-hal yang baru yang masuk ke dalam Islam itu sendiri. Itu perlu dibuang jauh-jauh. Sehingga ketika sebelum turunnya ayat ini ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Kita kenal dengan sahabat Abdullah bin Salam. Ini seorang pendeta ataupun ustadznya lah di tengah-tengah ya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Jadi beliau ketika masuk Islam berinisiatif. Ya, yaudahlah, karena hari besar kami dulu adalah hari Sabtu, maka saya akan tetap mengagungkan hari Sabtu. Kemudian saya nanti bacaan sholatnya saya ambil dari ayat-ayat di kitab Taurat. Sebelum beliau melakukan ini, beliau bertanya dulu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, gimana pendapat antum? Kalau seandainya saya tetap mengagungkan hari Sabtu, kemudian saya membaca di dalam sholat itu ayat-ayat Taurat. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ini ayat 208 yang menekankan kepada kita semua ya bahwasanya orang muslim harus mengikuti peraturan di dalam Islam itu sendiri, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di luar itu ya bukan petunjuk. Makanya taraktukum ya Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan Rasulullah SAW sudah meninggalkan kepada kita dua hal hazaini, yaitu Alkitab was sunnah ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lan tadillu ma intamasaktum bihima. Engkau nggak akan sesat kalau membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini terjadinya penyimpangan, kemudian perbuatan-perbuatan yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah karena tidak mengikuti track yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya terjadilah ya perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, itu karena menyimpang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini juga ada penekanan kepada kita semua bahwasanya orang Muslim itu jangan hanya mengambil sebagian saja. Ada syarat-syarat Allah yang baik, yang bagus, yang menurut kita menguntungkan, oh berarti itu boleh. Adapun mungkin syariat yang mungkin membuat orang kafir itu benci, akhirnya dibuang jauh-jauh syariat tersebut.
Wah, kalau syariat zakat, haji diterima. Tapi kalau ada syariat yang berbau hal-hal yang membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu nggak boleh, nggak ada ini, ya. Tentang jihad nggak ada ini, ya. Tentang apa lagi Pak misalnya, ya. Akhirnya dia menutup sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian bahkan menjauhkan ayat tersebut. Ini namanya, ya, apa namanya? Dia sudah menghilangkan berbagai macam, ya, syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya sangat keras. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu mengimani, ya, sebagian isi Alkitab dan kamu mengkufuri sebagian isi Alkitab? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Ya, orang yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia dua hukuman. Khizyun fil hayatid dunya, hidupnya akan hina di dunia ini. Yang kedua, ya, hidupnya gimana lagi? Illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab, dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Itulah orang yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Banyak orang yang persepsinya begini, Pak. Ya, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Ayat-ayat yang menguntungkannya dia ambil, ayat-ayat yang mungkin merugikan kehidupannya, mengancam kehidupannya, gak aman keluarganya, imannya gak aman, akhirnya dibuang jauh-jauh agar masyarakat menerima apa yang dia sampaikan. Ini berbahaya yang begini. Sehingga orang yang mengimani sebagian kemudian mengkufuri sebagian, ini seperti seorang tunanetra yang menilai Islam, ya, atau dulu kita kenal, ya, tunanetra orang yang buta menilai Islam. Ya, ada, kita kasih contoh 5 orang buta. Satu orang buta, ya, ketika disuruh menilai si gajah, dipegangnya kaki gajah. Wah, Islam gajah itu berarti tinggi, ya, kayak tiang listrik misalnya, ya. Orang buta yang kedua dia bilang karena dia megang perut si gajah, wah, gajah itu berarti bulat, ya, kayak gentong. Orang yang ketiga dengan PD-nya karena dia megang, ya, ekornya, oh, gajah itu ini bergerak-gerak deh, nggak bisa dipegang. Kalian salah semua, aku yang betul, kata dia, ya. Yang keempat dengan PD-nya, kalian salah semua, yang betul itu aku, ya. Gajah itu seperti kipas karena dia memegang telinga gajah. Memang cerita ini cerita lama, cerita klasik. Tapi persepsi kebanyakan kaum muslimin itu banyak yang begini, Pak. Dia yakini Islam itu cuma dakwah aja, yang lain dianggapnya salah. Ya, kemudian ada juga orang yang berpersepsinya, oh, Islam itu, ya, mengikuti partai-partai misalnya, ya, politik. Kalau nggak berpolitik nggak sah Islamnya misalnya, ya. Oh, Islam itu membangun ekonomi. Kalau kita nggak kuat ekonominya, gimana kita mau apa namanya kuat Islam ini? Ada lagi orang yang beranggapan, oh, Islam itu jihad aja, ya, melawan orang-orang kafir. Ya, ini juga, ya, keliru. Mungkin yang dia tangkap Islam hanya yang dia tangkap saja. Wah, berarti yang begini yang namanya Islam. Kalau yang dia mampu kemudian dia amalkan, yang lain nggak dianggap salah, itu masih boleh, masih nggak masalah. Mungkin dia membangun Islam dengan caranya sendiri, ya, berdakwah saja. Kemudian ada juga yang membangun hatinya saja, membangun ekonomi. Yang jadi masalah itu kalau dia yakini yang punya dia benar, yang lain itu dianggapnya yang salah. Beginilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia menganggap Islam itu apa yang dia pahami saja, ya, yang dia kenal atau yang dia mampu saja. Bukankah Rasulullah SAW, ya, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama para sahabat, wahai Ibunda, gimana, ya, akhlak Rasulullah SAW itu? Beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Maka Ibunda Aisyah beliau menjawab bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an. Semuanya, semua isi Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Baik akhlak berkaitan dengan wudhu, sholat, puasa, haji, zakat, jihad, bersedekah, itu semuanya itu, ya. Makanya Islam itu sempurna, bukan parsial. Menganggap Islam hanya dakwah, ini juga keliru. Menganggap Islam hanya jihad juga keliru. Menganggap Islam hanya pendidikan, membangun, ya, apa namanya, pesantren-pesantren, itu juga keliru.
Tetapi Islam adalah semuanya. Ajaran Islam itu sempurna, lengkap, syumulia. Bahkan sampai buang air kecil, buang air besar, cara ceboknya juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berapa juta kaum muslimin yang hari ini pemahamannya parsial begitu. Akhirnya yang lain dianggapnya keliru. Ya, makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga orang yang beranggapan Islam itu rahmatan lil alamin. Yang dianggap rahmatan lil alamin itu adalah lembut saja misalnya. Kalau ada orang muslim yang kasar, keras, anarkis, melawan orang-orang kafir, dianggap itu bukan muslim itu. Islam itu lembut, ngapain lah ya memperjuangkan Islam melalui kekerasan. Rasulullah SAW aja ketika diludahin orang Yahudi nggak bales dia katanya ya. Rasulullah SAW aja dilemparin tai onta nggak marah. Ya, coba tanyakan kepada orang yang berdalil kayak gitu tadi. Bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang penting lembut. Kalau dalam kekerasan nggak boleh katanya. Coba kita lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah ya. Ini kan ceritanya di Mekah ya, yang dilemparin tai onta. Tanyakan kepada dia, apakah Rasulullah SAW ketika dilemparin tai onta itu bentuk keriduan orang kafirnya atau bentuk hadiah dari orang kafir? Ya, pasti bentuk ketidakterimaan orang-orang kafir. Kalau ada orang yang menganggap Islam itu rahmatan lil alamin hanya sekedar lembut aja, kata-kata yang lembut, kemudian biar dakwanya diterima, akhirnya ditutuplah satu bagian Islam, kemudian dibuka satu bagian Islam yang lainnya. Lalu apa fungsi dalam surat At-Taubah ayat 32 dan ayat-ayat yang lainnya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk wadinil haq dan agama yang benar. Supaya apa, Pak? Liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar agama ini unggul di atas agama-agama yang lainnya. Kemudian Allah tutup ayat tersebut walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membenci. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya ada seorang dai ya, kita katakanlah dakwanya hebat, luar biasa, diterima sama orang kafir apalagi orang muslim. Kalau dalam kacamata salafus sholih, dai ini justru bermasalah, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin dia menyampaikan satu bagian sisi Islam, kemudian menutup sisi bagian Islam yang lainnya. Agar apa? Agar diterima semua masyarakat. Berarti ada yang dia tutup-tutupin. Ya, ada yang dia tutupin, dan ini juga bermasalah dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang terdahulu. Artinya Islam itu semuanya lengkap. Kadang Islam itu lembut, kadang Islam itu juga orang muslim kasar, keras, kadang juga ya melakukan pembelaan, kadang juga melindungi saudara-saudaranya. Itulah Islam secara sempurna, lengkap, totalitas. Ibarat laksananya matahari. Matahari itu kan ya kalau pagi cahayanya lembut, Pak ya, lembut, vitamin D dia ya. Agak siang sedikit ya vitamin P ya, panas ya. Agak pada zuhur vitamin H ya, hangus. Sorenya lagi agak redup. Begitulah Islam. Ada waktunya dia berkata-kata lembut, ada waktunya sabar, ada waktunya ya membela diri, membela saudara-saudara kita, ada waktunya juga membunuh, dan itu semuanya sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita nganggap ngapain pula itu demo-demo ya, ngapain pula ya berjihad di Afghanistan, di Palestina. Mending kita berzikir aja dalam rumah ya. Astagfirullah subhanallah walhamdulillah ya. Ada yang sebagian begitu, Pak. Ya dia anggap itu ya Islam itu ya damai aja ya. Ya, padahal Islam itu laksana seperti matahari. Apakah kalau siang panas sekali nggak disebut matahari? Atau kebalikannya, di pagi hari cahayanya mesti lembut, bukan disebut matahari. Tapi mau lembut, mau panas sekali sampai gosong terbakar, itu juga yang namanya matahari. Begitu juga dengan Islam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang muslim yang menilai Islam ini seperti orang yang buta tadi, ini banyak ya persepsi kaum muslimin yang begini. Dia anggap muslim itu hanya sekedar lembut aja ya, nggak diajarkan pembelaan, nggak diajarkan kehormatan, menjaga kehormatan harta diri dan keluarganya. Padahal
Ya kalau kita mungkin ya apa namanya menganggap saudara-saudara kita itu nggak perlu kita bantu, misalnya di Palestina, di Afghanistan, di mana lagi Pak, di belahan bumi yang lainnya lah yang kaum muslimin banyak dibantai. Kemudian kita diem aja karena dia menyangka yang namanya rahmatan lil alamin itu lembut. Ya, kemudian nggak perulah ya perang-perang misalnya, nggak perulah melawan-lawan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau dilempar tai unta nggak balas, sebagaimana Rasulullah SAW ketika diludahi juga nggak marah. Katakan kepada dia, bagaimana kalau seandainya keluarganya dibunuh di depan matanya, kira-kira dibalas apa enggak? Apakah kalau kita melakukan pembalasan itu namanya bukan muslim? Justru itu juga muslim. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau perang Uhud ditombak sama musuhnya ya, sampai pipinya berdarah, giginya rompal. Apa kata Rasulullah SAW? Celakalah suatu kaum yang diutus Nabi di tengah-tengah mereka, tapi mereka malah mencederai Nabi tersebut. Pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah SAW mengucapkan celakalah itu bukan muslim? Apakah ketika Rasulullah SAW memerah wajahnya ketika beliau ditombak ya sampai rompal tadi gigi geraham beliau itu, apakah mengucapkan kecelakaan, mengucapkan laknat kepada orang kafir itu bukan bagian dari seorang muslim? Justru itu adalah seorang muslim. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus 70 orang sahabat untuk berdakwah, diutuslah 70 orang qurra, para penghafal Al-Quran. Rupanya Bani Riklan, Bani Usoya dan Bani yang lainnya ini berkhianat. Di tengah perjalanan di Bi'ru Ma'unah, di sumur Ma'unah, mereka 70 orang ini dibantai, dipanahin, ditombak, mati semua Pak ya. Mati syahid ya para penghafal Al-Quran. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Beliau melakukan kunut selama satu bulan, 30 hari. Baik seluruh sholat maupun sholat-sholat yang jahriyah. Setelah ruku yang terakhir sampai Allahu liman hamidah, apa doa Rasulullah? Allahumma anji Ayas bin Fulan, ya Allah selamatkanlah Fulan dan Fulan. Ya, kemudian ya kaum yang mencelakakan tadi, berikanlah mereka azab, dan seterusnya, doa-doa kecelakaan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Pertanyaannya, apakah doa kecelakaan kepada orang kafir bukan bagian dari rahmatan lil alamin? Justru itu adalah rahmatan lil alamin. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, di bumi yang lain, itu juga termasuk rahmatan lil alamin. Justru tindakan kita yang diam misalnya itu adalah tindakan kejahilan. Justru itu adalah bentuk pengkhianatan kita terhadap agama kita sendiri, Pak. Kita udah berkhianat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kamu mengetahui amanah-amanah tersebut. Di antara amanah-amanah kita itu adalah menjaga saudara-saudara kita, Pak. Ada orang muslim yang dibantai, kita doakan ya keselamatan bagi mereka. Kita bantu dengan harta kita, kalau mau dengan fisik silakan, itu juga lebih afdol. Bentuk diamnya kita itu termasuk tindak kebodohan, tindak kejahilan, dan bukan termasuk bagian dari rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah membantu saudara-saudara kita. Begitulah konsep muslim yang universal. Ya allazina amanu dakhulu fisilmi kafa. Bukan ketika dia ada orang yang membantu misalnya Palestina, ngapain lah dibantu orang muslim Palestina, di sini aja banyak yang susah kok misalnya, di sini aja banyak yang kelaparan misalnya ya. Ini adalah bentuk kejahilan dia terhadap memahami Islam itu sendiri. Islam itu satu tubuh orang muslim. Ada yang sakit, kita juga ikut sakit. Ada yang kelaparan, kita juga ikut kelaparan. Justru Rasulullah SAW malah memberikan ancaman kepada kita semua. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa aja yang nggak mau tahu urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari orang muslim itu sendiri. Makanya tindakan pembiaran ataupun tindakan acuh tak acuh, nggak peduli terhadap kaum muslimin, itu bukan tindakan sebagai rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu adalah kita membantu saudara-saudara kita, baik dengan doa, dengan sedekah, dengan harta, ataupun dengan fisik kita semua. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau ada orang yang menganggap rahmatan lil alamin itu hanya sekedar ucapan-ucapan lembut dengan hikmah, sholat 5 waktu, melakukan majelis ilmu, dianggapnya yang lain itu bukan muslim, ini ya pemahaman yang sangat berbahaya. Artinya Islam itu adalah sempurna, semuanya lengkap, semua ajarannya ada. Jangan sampai kita menutupin satu bagian, kemudian kita sampaikan satu sebagai bagian yang lainnya. Mungkin ya ada alasan-alasan tertentu, bisa jadi mungkin dia nggak tahu ya, bisa jadi disengaja, bisa jadi menyembunyikan kebenaran. Mungkin ada tendensi-tendensi yang lain, tendensi-tendensi itu kita nggak mengetahuinya. Tetapi yang benar itu adalah ya, kita berpemahaman Islam itu adalah lengkap sempurna. Jangan sampai karena kita ingin mencari muka di depan orang-orang kafir, akhirnya kita sembunyikan ya keyakinan Islam itu sendiri. Akhirnya kita sembunyikan, oh nggak ada itu di dalam Al-Quran misalnya disebutnya. Oh ayat-ayat jihad itu nggak ada ya, mungkin gini-gini. Akhirnya ya ditutupin lah. Ya ini sangat berbahaya nih orang Muslim yang begini. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mendengar ada seorang Muslimah ya dibuka jilbabnya, Rasulullah SAW marah. Itu di Bani Qainuqa ya, Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa ini mengganggu orang muslimah yang berbelanja di pasar Madinah. Ketika lagi duduk milih-milih barang, diikat ujung jilbabnya. Kemudian ketika berdiri tersingkaplah auratnya. Ada orang muslim yang marah, langsunglah berantem, dipukul yang orang Yahudi sampai mati, Pak, meninggal dunia. Datang orang Yahudi yang lain rame-rame mengkeroyok orang muslim tersebut, kemudian meninggal dunia. Dengan asbab satu ini aja ya, karena mengganggu kehormatan muslimah, kemudian karena udah membunuh orang muslim, Rasulullah SAW sampai mengultimatum peperangan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW kok enggak ucapan kata-kata lembut aja ya? Adalah Yahudi ya, kamilah yang minta maaf karena kami yang salah duluan ya. Ya enggak. Ternyata Rasulullah lebih memilih jalan yang tadi, Pak. Udahlah kita perangin aja nih orang Yahudi ya. Akhirnya karena orang Yahudi takut ya, mereka diusir dari Madinah. Jadi Islam itu ya sempurna. Ada waktunya tadi berkata lembut, ada waktunya sabar, ada waktunya melakukan pembelaan, ada waktunya ya melindungi saudara-saudara kita yang beriman. Begitulah. Tapi yang nggak boleh tadi, ketika dia mengambil parsial-parsial dalam Islam, dia anggap parsial-parsial yang lain itu salah dan keliru. Ini yang sangat berbahaya tadi. Ya makanya jangan sampai kita menjadi orang yang tunanetra tadi dalam menilai gajah. Justru kita menilai Islam ini dengan ya mata yang kita buka, kita pahami, dan kita anggap bahwasanya memang Islam itu sangat luas ya. Jadi jangan sampai apa yang belum kita ketahui dan apa yang belum kita mampu untuk melakukan syariat-syariat Islam itu kita anggap nggak ada. Itu nggak boleh. Misalnya ada yang belum mampu nih Pak berjihad, ya dia ngomong nggak boleh tuh berjihad. Adalah kita di sini masih zamannya aman, damai, ngapain lah pakai kekerasan. Kalau dia nggak mampu ya udah nggak mampu. Jangan pula ya menyalah-nyalain orang yang mampu. Dan kebalikannya, yang mampu jangan juga menyalahin orang yang tidak mampu. Artinya kita laksanakan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita menganggap yang lainnya mampu, kita nggak mampu, akhirnya yang mampu tadi kita katakan salah, keliru. Ya, ada juga mungkin yang menulis bahwa mereka pejuang tapi salah langkah misalnya ya. Ya, ini kalau mau mau adil, maka berbicaralah ya sesuai dengan ilmunya masing-masing, dan kita anggap bahwasanya saudara-saudara kita itu ya mungkin mereka mampu dalam mengamalkan Islam yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya ya saya diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, semua akhlak ini disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa yang kita bisa petik dari ayat yang kedua tadi, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu petunjuk, bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi berapa banyak mungkin orang yang imannya baling kalau bahasa kita ya, baling yang dulunya benar, yakin ya dengan keyakinan yang mantap, mungkin karena nggak kuat dengan kebencian orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafikin, akhirnya jadi lemah ya.
Artinya kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, kita yakin itu benar, maka kita nggak perlu takut. Wala khaufun alaihim. Nggak perlu kita wali-wali Allah itu merasa khawatir, Pak. Makanya kita itu harus berkumpul dengan orang-orang yang solih, saling menguatkan, ya, saling memberi nasihat. Berkumpul dengan orang solih yang pemahamannya baik, itu akan kecipratan dengan kita juga. Tapi kalau sering berkumpul sama orang-orang yang mungkin menyimpang, berkumpul sama orang-orang yang jauh dari Allah, dari Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang yang suka melampaui batas, apalagi berwali kepada orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, itu mau nggak mau pemahaman kita akan tergores, akan terkikis sedikit demi sedikit. Makanya kita saling menguatkan. Coba kita lihat syair-syair orang-orang pejuang itu ya, mawahanna, mereka mengatakan kami nggak akan pernah lemah. Ya, kami nggak akan pernah menyerah, karena tugas kita itu menyampaikan Islam. Masalah orang itu ngikutin Islam, ngikutin syariat Allah, itu urusan Allah untuk memberikan hidayah. Tugas kita itu menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran. Masalah orang itu suka nggak suka, ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak diberi wewenang untuk supaya dia masuk Islam, enggak. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Masalah mereka menerima atau enggak menerima itu mutlak takdir hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita saling menguatkan, karena hidayah itu ya sifatnya mahal. Jangan sampai keyakinan kebenaran yang sudah masuk ke dalam hati kita itu goyang gara-gara apa tadi? Ya, supaya orang kafir itu senang, supaya orang yang berhukum selain Allah itu senang sama kita. Akhirnya kita ya menyimpang dari ajaran yang sudah ya mungkin benar menurut kita. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ya kita anggap ya kita menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran, ya kita tutupin sebagian, kemudian kita sampaikan sebagian. Ya mungkin tadi ya takut orang-orang kafirnya benci, padahal kita sering ketika takbiran itu ya Allahu Akbar ya, wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Dan itu udah menjadi buah dari orang menyampaikan kebenaran, diterima atau tidak diterima, itu udah ada resikonya masing-masing. Makanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menekankan kepada kita, wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara sempurna, totalitas, nggak usah pilih-pilih. Mana yang baik ya kerjakan, yang belum mampu ya udah, belum mampu itu berarti yang sunnah-sunnah saja ya. Kalau yang wajib tetap dikerjain. Tapi kalau yang sunnah semaksimal mungkin. Ada orang mampu melaksanakan kewajiban Islam, kita nggak mampu, jangan pula disalahin yang mampu tadi. Kita nggak mampu nih Pak, pergi ke Afghanistan, disalah-salahin, ngapain dia ninggalin istri, ninggalin anak. Padahal Allah sudah menyebutkan ya walladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard aturiduna hayatad dunya, apakah engkau ingin kehidupan dunia ini? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia ini dari akhirat Allah tuh sangat sedikit kali. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan ya 1 meter kita dapat surga Allah itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau ada di dalam hati kita mungkin ada hal-hal yang membuat setan itu menyusup ke dalam hati kita, membisikkan sesuatu yang menyimpang, ada penambahan, ada pengurangan di dalam Islam, ya, maka kita katakan di dalam hati, wahai diri, bersabarlah kamu, karena jalan kita menuju Allah sudah semakin dekat. Wahai hati, bersabarlah kamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuat, maha segala, ya mampu melakukan segalanya. Maka itu harus kita kuatkan. Biar apa? Biar setan itu menjauh dari kita sedikit demi sedikit, dan pemahaman yang benar itu agar senantiasa menempel di dalam dada kita semua. Mungkin itu aja nasihat motivasi di malam hari yang bahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwasanya Islam ini sempurna. Islam itu bukan hanya dakwah, bukan hanya pendidikan, bukan hanya jihad, tetapi Islam itu adalah Al-Quran semuanya. Seluruh isi Al-Quran itu adalah Islam.